Shalom, selamat sore, saudara sekalian kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kalau sore hari ini saya kembali diberikan kesempatan untuk menyapa saudara sekalian di akhir dari rangkaian acara Protumia Camp 2021 ini. Saudara, saya percaya banyak yang telah kita semua pelajari melalui camp ini. Dan kiranya segala yang telah kita dapatkan itu boleh menolong kita, khususnya di tengah krisis pandemik yang berat dan berkepanjangan ini. Nah, saudara, dengan mengikuti sesi-sesi dalam camp ini, kita telah diajak untuk melihat keunikan iman Kristen dalam memaknai penderitaan. Sehingga sekalipun, saudaraku, kita ada di tengah kesulitan hidup seperti hari ini, kita boleh dikuatkan dengan lebih meresapi providensi Tuhan yang begitu peduli dan tidak pernah gagal di tengah penderitaan. Kita boleh diteguhkan, saudaraku, dengan mengarahkan mata kita pada salib Kristus yang memancarkan keindahan kasih di tengah pergumulan. Kita juga boleh dikokohkan kembali, saudara, dengan menghayati kedaulatan Allah atas hidup kita. Sekalipun kita harus melalui berbagai kesulitan. Nah, saudara, sebenarnya bukan hanya itu, saudara. Keunikan iman Kristen bukan hanya pada pemaknaannya akan penderitaan semata, tetapi juga pada kepastiannya dalam memberikan pengharapan bagi realita akhir hidup manusia. Saudara, pengharapan akan ujung dari hidup yang melalui berbagai macam pergumulan, kesulitan, dan penderitaan yang tak terelakkan itu. Apa sebenarnya yang akan kita dapatkan di ujung sana? Kemana sebenarnya kita menuju? Bagaimana sebenarnya akhir dari semua ini? Saudara, iman Kristen mempresentasikan pengharapan itu dengan pasti. Sehingga kita bisa dengan teguh berdiri dan bergiat bagi Tuhan. Nah, saudara, pengharapan itulah yang tersirat dalam tema kita pada sesi ini, saudara. The final defeat of evil and suffering. Sekalipun hari ini dan selama hidup di dunia ini, kita masih akan melihat dan mengalami berbagai macam pergumulan, kesulitan, dan penderitaan. Tetapi semuanya itu pada akhirnya akan berakhir dan terkalahkan, defeated. Yaitu bahwa akan terjadi, saudaraku, restoration dan renewal of creation. Restorasi dan pembaruan ciptaan. Wow. Semua yang rusak dan berantakan ini, saudaraku, akan direstorasi, akan dibaharui. Saudara, bagaimana mengaminkan dan meresponi kebenaran pengharapan ini dalam hidup kita? Itulah, saudaraku, yang saya ajak untuk kita renungkan bersama pada sesi penutup Protumia Camp 2000. Nah, saudara, bersama di awal sesi ini, saudaraku. Yang pertama, saudara, saya mengajak kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, saudara, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Roma 8, 18 sampai 21, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya.
tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Yang kedua, saudaraku, saudara bisa beri tanda di bagian itu, nanti kita akan kembali ke sana. Yang kedua, saya ajak kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal yang ke-15. 1 Korintus 15, saudaraku, ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58, demikian firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Terakhir, saudaraku, ayat 58, saya undang kita membacanya bersama-sama, saudara, di tempat saudara masing-masing. Mari kita membacanya, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya banyak kita pernah mendengar slogan ini, saudara. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Saudara, dalam hati yang paling dalam mungkin banyak orang ngarep slogan ini benar. Ya enggak, saudara? Enak kan ya? Waktu muda nggak usah pusing, nggak usah bingung, kurang, apalagi habis uang. Mau apa saja ada dan bisa dibeli, bisa didapatkan. Tapi kemudian waktu tua tetap atau malah tambah makmur. Nggak cukup itu. Bahkan ditambah lagi plus matinya masuk surga. Mantul bukan? Saudara, tapi orang bijak tahu bahwa slogan ini nggak benar, saudara. Orang bijak, saudaraku, berpikir hidup yang foya-foya itu nggak nyambung sebagai penyebab dari hidup yang kaya apalagi raya. Orang bijak itu percaya, saudaraku, hemat pangkal kaya, bukan sebaliknya. Nah, saudara, walaupun, saudaraku, orang bijak itu berpikir orang yang berhemat pun memang belum tentu kaya, saudara. Tetapi orang bijak itu biasanya, saudaraku, akan berpikir dan menganggap kalau hemat saja belum pasti kaya. Apalagi kalau foya-foya. Tambah nggak mungkin lah sampai kaya raya. Kalau orang nggak bijak akan ngomong gini, hemat belum tentu kaya, ngapain hemat-hemat. Tapi orang bijak berpikir, kalau hemat aja belum tentu kaya, apalagi jika foya-foya. Jadi nggak benar. Nah, belum lagi, saudaraku, kalau ditambah dengan kalimat yang ketiga, saudaraku, yang bicara soal kematian. Orang bijak mengatakan kalau muda foya-foya itu sudah susah untuk tuanya bisa kaya raya, apalagi matinya. Mimpi kali kalau bisa masuk surga. Kira-kira demikian, saudara, pemikirannya. Jadi, saudara, orang bijak biasanya bisa memberi nasihat bagi masalah yang pertama, saudara.
Kalau mau tuanya kaya raya, ya hiduplah berhemat. Jangan foya-foya. Saudara, itu solusi yang bijak, bukan? Itu sebabnya, saudaraku, kita sering mendapati orang-orang bijak itu biasanya, saudaraku, bisa survive ketika menghadapi kesulitan dan pergumulan, ketika menghadapi krisis. Karena mereka biasa menjalani hidup yang tough, yang tidak mudah. Karena mereka biasa berhemat, nggak suka foya-foya. Jadi ketika di dalam penderitaan pun, mereka itu lebih tangguh daripada mereka yang hidupnya selama itu kurang bijak. Saudara, mereka ini nggak harus orang Kristen, saudara. Tetapi mereka bijaksana dalam menjalani kehidupan, termasuk di tengah krisis dan penderitaan. Tetapi, saudara, untuk masalah yang kedua, yaitu tentang kematian, saudaraku. Orang bijak pun tidak menemukan jalan keluarnya. Mau dia foya-foya, atau dia sangat berhemat, mau dia kaya, atau dia hidupnya sederhana, tidak ada yang bisa menjamin matinya itu masuk surga. Saudara, bahkan filsuf terkenal Confucius suatu kali ditanya oleh muridnya, saudaraku, tentang kematian. Confucius itu menjawab, saudara, Wei zisheng, yan zishi. Hidup saja kita sulit untuk memahaminya. Apalagi kematian. Saudara, disinilah iman Kristen itu memberi jawab yang melebihi hikmat dan bijak manusia. Iman Kristen menegaskan bahwa setelah kematian, saudaraku, ada anugerah Tuhan bagi manusia untuk memiliki hidup dalam kekekalan. Dan itu artinya segala penderitaan, pergumulan, dan kesulitan yang syarat dan tak terelakkan dalam hidup manusia itu akan berakhir. Bahkan defeated, terkalahkan. Saudara, kita semua tahu janji hidup kekal yang diajarkan dalam iman Kristen menjawab permasalahan manusia berkenaan dengan hidup setelah kematian. Iman Kristen, saudaraku, memberikan kepastian, pengharapan akan hidup setelah kematian itu. Iman Kristen, saudaraku, memberikan pengharapan yang pasti tentang bahwa segala penderitaan ini akan berakhir ketika manusia kemudian meninggalkan dunia ini dan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Allah. Saudara, saya ambil satu contoh dari ayat yang paling terkenal, yang saya percaya kita semua menghafalnya, saudaraku, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Perhatikan, saudaraku, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah pengharapan yang dijanjikan dalam iman Kristen itu. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau dalam bahasa slogan tadi, saudaraku, matinya masuk surga. Saudara, iman Kristen tidak menjanjikan hidup Kristen yang tanpa penderitaan. Saudara, iman Kristen tidak menjanjikan barang siapa ikut Yesus tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan menderita. Itu jelas bukan iman Kristen. Sebaliknya, saudaraku, Alkitab justru menekankan hidup Kristen yang potensial untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan. Termasuk di bagian yang tadi kita baca, saudaraku, dalam surat Roma. Anak-anak Allah itu hidupnya akrab dengan penderitaan. Bahkan, saudaraku, di ayat yang ke-35, pasal ke-8 surat Roma itu, saudaraku, Paulus itu menggambarkan penderitaan itu dengan berbagai macam kata yang lain. Misalnya penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang.
Saudara, memang dalam konteks gereja mula-mula waktu itu, penderitaan itu dapat dikatakan adalah makanan sehari-hari bagi orang Kristen. Termasuk para rasul, saudaraku. Orang Kristen jelas tidak bebas dari penderitaan. Orang Kristen sangat mungkin mengalaminya. Tetapi seperti saya katakan di awal, saudaraku, selain iman Kristen itu memberikan makna yang berbeda terhadap penderitaan, iman Kristen juga sekaligus memberikan pengharapan bagi akhir dari hidup yang penuh penderitaan itu. Saudara, pengharapan itulah yang menolongnya untuk menghadapi penderitaan itu. Bukan hanya dengan tangguh, tetapi bahkan dengan bersemangat menjalaninya. Saudara, mari kita lihat bagaimana Paulus menegaskan dalam 2 bagian firman Tuhan yang tadi telah saya ajak kita untuk membacanya bersama. Yang pertama dari Roma pasal 8, saudara. Saudara melihat di Roma pasal 8 ayat 18 mengatakan dengan tegas, Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, dengan tegas Paulus mengatakan bahwa hidup orang Kristen memang akan menghadapi penderitaan. Tetapi pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen, yang disebut oleh Paulus sebagai kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, itu digambarkan jauh lebih dari segala penderitaan yang dialaminya di dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan hal ini sebagai keyakinannya. Dia mengatakan, aku yakin penderitaan yang aku alami, penderitaan yang kita bersama jalani, penderitaan yang harus kita tanggung bahkan sebagai orang-orang Kristen, itu menjalaninya dengan semangat. Saudara, kalau tadi saya katakan Paulus mengkaitkan penderitaan itu di ayat yang ke-35, saudaraku, dengan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Jadi ini saudara ya, Paulus ingin menggambarkan nih, penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Lalu dia menggambarkan penderitaan ini dengan begitu banyak macam kata, saudaraku. Tentang penganiayaan, tentang penindasan, kelaparan, ketelanjangan, dan sebagainya. Lalu kita mencoba membayangkan, lalu seperti apa kemuliaan yang katanya jauh melebihi itu? Seperti apa kemuliaan itu? Nah, saudara, yang menarik adalah rupanya Paulus kemudian menghubungkan kemuliaan yang akan dinyatakan itu dengan restorasi ciptaan. Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-19, Paulus bahkan mengatakan kemuliaan yang luar biasa itu juga dirindukan oleh seluruh makhluk, seluruh ciptaan, saudaraku. Mengapa, saudara? Paulus melanjutkan di ayat yang ke-21, saudaraku, semua makhluk itu dikatakan sebelumnya ada di bawah perbudakan kebinasaan. Mereka hidup di bawah atau ditaklukkan oleh kesia-siaan, ayat 20. Apapun dan siapapun mereka, bagaimanapun kondisinya, suatu hari semuanya hanya akan sampai kepada kesia-siaan. Sehingga sia-sialah segala usaha mereka untuk menghindari atau mempersiapkan diri menghadapinya. Karena itulah, saudaraku, ketika pengharapan akan kemuliaan itu dinyatakan, dikatakan mereka semua bersuka cita dan penuh semangat menantikannya. Kapan waktunya semua itu terjadi?
Pengharapan itu, saudaraku, digambarkan sebagai kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Inilah gambaran tentang restorasi ciptaan itu, saudaraku. Ciptaan itu kelak akan direstorasi. Ciptaan yang tadinya hanya menuju kebinasaan dan kesia-siaan akan direstorasi sehingga mereka boleh kekal bersama dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Gambaran inilah sebenarnya yang sering kita dengar digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 21 tentang langit dan bumi yang baru itu, saudaraku. Kalau kita memperhatikan penggambarannya, saudaraku, kita mengimajinasikannya dalam pikiran kita apa yang dilihat oleh Yohanes, penulis kitab Wahyu, sungguh luar biasa, bukan? Di dalam langit dan bumi yang baru itu ada Yerusalem baru yang digambarkan berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wow, so beautiful. Digambarkan Allah akan menghapus semua air mata dan maut. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Wow, suatu keadaan yang begitu luar biasa. Yerusalem baru itu digambarkan memancarkan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang indah. Dasar-dasar tembok dari permata, pintunya mutiara, jalannya dari emas murni. Saudara, penggambaran itu, saudaraku, apa yang disaksikan oleh Yohanes itu tentu sejalan dengan gambaran kemuliaan yang besar. Yang tidak ada bandingannya dengan segala macam penderitaan apapun. Kalau saudara membaca dari bagian yang lain di Alkitab, misalnya Yesaya 35 atau Mazmur 104, saudaraku, gambaran restorasi ciptaan itu digambarkan dengan gambaran yang permai. Ada tumbuh-tumbuhan yang bersukaria, bersorak-sorai. Binatang-binatang yang tidak lagi saling menyakiti, bahkan hidup dengan damai. Wow, saudara, semua penggambaran ini, macam-macam cara penggambarannya, saudaraku, melukiskan suatu keadaan yang luar biasa. The final defeat of evil and suffering. Itu digambarkan, saudaraku, dengan sebuah kehidupan di langit dan bumi yang baru itu, di dalam kemuliaan yang akan dinyatakan itu, saudaraku, keadaan yang penuh damai dan permai itu. Saudara, kita hanya bisa terkagum-kagum membayangkan semua itu. Sehingga, saudaraku, dikatakan penderitaan kita hari ini, mau berapapun menderita, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan itu. We are so amazed with that promise, with that hope. Kepastian restorasi yang dijamin di dalam iman Kristen itu begitu memukau. Kontras itulah yang menjadikan kita, saudaraku, semakin ingin untuk boleh ada di sana bersama dengan Allah kita. Saudara, andai jikalau umpama, saudara, ya, hidup ini nggak ada penderitaan, gambaran yang luar biasa indah itu, gambaran yang luar biasa permai mulia itu, saudaraku, itu sudah mendorong setiap orang ingin ada di sana. Apalagi, saudaraku, kemudian digambarkan hidup ini penuh dengan penderitaan. Kontrasnya itu membuat kita, saudaraku, yang diajak untuk melihat janji Tuhan itu, yang diajak untuk memahami, mengenali, saudaraku, bahkan di dalam camp ini selama 3 hari, kita diajak juga untuk melihat itu, saudaraku, restorasi itu, pembaruan itu, saudaraku. Kita sangat merindukan kita boleh ada di sana. Saudara, kadang saya khawatir, restorasi ciptaan, kemuliaan yang akan dinyatakan itu kurang menjadi penekanan dari berita-berita mimbar kita. Itu sebabnya saya khawatir, saudaraku, orang masih merasa dunia ini lebih indah dan nyaman dari kemuliaan yang akan dinyatakan itu.
Suatu kali, saudaraku, seorang guru sekolah minggu mengajar anak-anaknya tentang keindahan surga. Wah, dia cerita seperti tadi, saudara ya. Itu tembok-temboknya dasarnya dengan permata. Pintunya mutiara, jalannya emas. Saudaraku, dia menceritakan luar biasa. Dia sedemikian rupa menceritakannya supaya dia berharap anak-anaknya semuanya pingin. Kalau bisa semuanya itu pingin masuk surga. Kira-kira begitu harapan guru sekolah minggu itu. Di akhir ceritanya dia bertanya kepada muridnya, siapa yang mau ke surga? Saudara, seorang anak yang duduk paling depan mengangkat tangannya. Bertanya, Kak, katanya. Di surga ada Nintendo Switch nggak? Tuh permainan game anak-anak sekarang, saudaraku. Sang guru, saudaraku, khawatir anaknya kalau dibilang nanti nggak ada, nggak mau ke surga. Jadi sang guru itu sampai baru berkata, tentu saja ada dong, katanya. Saudara, tiap kali mengingat cerita itu, saya membayangkan, saudaraku, apa yang menjadi imajinasi, bayangan daripada penulis Alkitab, misalnya Paulus dalam Roma waktu mengabarkan kemuliaan yang nggak ada tandingannya. Penderitaan apapun tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan itu. Atau Yohanes dalam kitab Wahyu yang mengabarkan keindahan dari apa yang dia saksikan ada di langit dan bumi yang baru itu. So, dikasih Tuhan, saya khawatir kalau kita tidak lagi menekankan gambaran itu, saudaraku. Itu sebabnya banyak orang yang masih merasa dunia ini lebih indah, lebih nyaman daripada kemuliaan yang akan dinyatakan itu. Hati kita lebih terikat oleh dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan selanjutnya, saudaraku, yang menarik adalah, dengan segala gambaran yang indah, yang mulia itu, oke, kita percaya, kita membayangkan semua itu indah. Saking indah dan mulianya, sampai-sampai kita itu pingin, kalau bisa itu sekarang juga, aku ada di sana. Saudara, pertanyaan yang serius adalah kemudian bertanya tentang, lalu mengapa aku masih ada di sini? Lalu mengapa aku masih ada di sini dan harus menderita? Aku tahu penderitaan ini gak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang nanti. Tetapi kenapa kok aku masih ada di sini? Kok aku gak ada di sana sekarang juga? Saudara, saya mau keep pertanyaan ini untuk terlebih dahulu masuk di dalam 1 Korintus 15, saudaraku. Mari saya ajak kita melihat gambaran yang lain lagi yang digambarkan Paulus tentang the final defeat of evil and suffering itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saudaraku, Paulus menggambarkan kemuliaan itu sebagai tubuh kebangkitan. Seperti yang dinyatakan dalam kebangkitan Kristus. Kemuliaan tubuh kebangkitan yang akan kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan adalah tubuh kebangkitan yang tidak lagi dikalahkan oleh maut. Inilah pembaharuan dari ciptaan itu, saudaraku. Kita tidak akan lagi mengalami yang namanya sakit penyakit. Tidak akan lagi mengalami yang namanya pengeroposan, pelemahan tubuh, problem di dalam bagian-bagian fisik kita, saudaraku. Ada pembaruan dari ciptaan itu. Nah, saudara, gambaran ini saya kira menambah lagi luar biasanya kepastian pengharapan Kristen, saudaraku, yang diberitakan oleh iman Kristen melalui Alkitab. Kemenangan yang luar biasa itu membuat orang Kristen sekalipun harus menghadapi kesulitan. Wow, dia akan menghadapinya dengan teguh, tidak goyah, karena ada jaminan yang pasti. Kristus sudah bangkit, kata Paulus. Dan itu sebabnya iman kita tidak sia-sia. Kita akan mengalami seperti Kristus, dibangkitkan, menerima tubuh kebangkitan.
Kepastian itu membuat orang Kristen semangat, berdiri teguh, tidak goyah. Izinkan saya sekarang kembali kepada pertanyaan saya tadi, saudara. Oke, semuanya itu indah dan luar biasa. Jadi sekarang mengapa kita masih di sini? Apalagi di tengah COVID ini, saudara. Dengan berbagai macam pergumulan, kesulitan, saudaraku yang ada, kita bertanya, oh Tuhan, kalau memang semua ini begitu berat, mengapa tidak sekarang saja aku menikmati kemuliaan yang akan dinyatakan itu? Mengapa tidak sekarang saja aku ada bersamamu di dalam kemuliaan-Mu itu? Aku masuk di dalam final defeat of suffering and evil. Karena aku boleh menikmati kekekalan bersama Engkau. Mengapa belum ya Tuhan? Mengapa ada delay? Bukankah Tuhan tahu bahwa dengan lebih lama aku ada di dunia ini, aku lebih beresiko untuk jatuh lagi, bahkan lebih menderita karena dunia ini memang penuh banyak dengan penderitaan. Saudara, kalau kita bertanya why delay, Alkitab, saudaraku, kita baca dari awal sampai akhir. Mungkin yang bisa kita jadikan alasan, saudaraku, mengapa ada penundaan itu. Satu-satunya adalah dengan melihat paralel dengan alasan yang membuat Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Satu-satunya alasan yang cukup serius yang membuat Allah, saudaraku, masih menunda kepulangan kita bersama dengan Dia menikmati surga itu, saya kira adalah alasan yang sama. Yang saking seriusnya membuat Allah kemudian mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Saudara, kalau kita naik pesawat ya, lagi nunggu pesawat itu terbang, tapi terus kita diberitahu pesawat itu delay, saudara. Terus kita tanya, kenapa ya kok delay? Saudara, saya pikir kita akan mengharapkan jawaban yang alasannya itu harus serius, harus cukup serius. Kita akan marah kalau diberitahu alasannya itu sepele. Misalnya. Alasan yang begitu serius sehingga membuat Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya hari ini berjalan dalam sebuah kehidupan dengan segala penderitaannya. Dan belum mengakhiri the final defeat of evil and suffering itu. Kalau kita mau mencari alasan yang demikian serius, maka saya kira, saudaraku, adalah alasan yang sama. Yang membuat Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib. Yaitu alasan yang berkaitan dengan kasih. Alasan yang berkaitan dengan jiwa manusia, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal itu. Hari ini Tuhan, saudaraku, masih mengizinkan kita, memberikan kepada kita kehidupan di dalam dunia walaupun penuh dengan segala macam pergumulan dan penderitaan. Karena alasan kasih. Karena alasan yang berkaitan dengan jiwa manusia. Ada misi Tuhan yang Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan di tengah dunia ini. Saudara, saya sering katakan orang Kristen itu pada umumnya ada dua macam, saudara. Satu macam, saudara, bangun pagi-pagi, masih hidup, puji Tuhan, dia bilang. Maka saudara, dia langsung memikirkan tentang aku hari ini pengen makan ini, makan itu, pergi sini, pergi situ, menikmati ini, menikmati itu. Wah, orang Kristen ini, saudaraku, dia hidup menikmati macam-macam. Malam sebelum tidur, saudaraku, dia akan berdoa begini kepada Tuhan. Thank you, Lord. Saya tadi sudah boleh makan ini, makan itu, menikmati ini, menikmati itu, pergi sini, pergi situ. Tapi Tuhan,
Tadi aku belum sempat makan yang itu. Belum sempat pergi yang situ. Belum sempat menikmati yang itu. Karena itu kesimpulannya Tuhan. Beri aku hari esok. Supaya besok bangun, aku lanjutkan apa yang belum sempat aku nikmati tadi. Saudara, orang Kristen jenis ini saya pikir, saudaraku, kalau dia itu lagi sakit atau lagi ada masalah, saudaraku, dia akan marah. Dia nggak senang karena semua itu menghalangi dia menikmati apa yang ada. Apalagi di tengah COVID seperti ini, dia akan frustrasi, saudaraku. Dia akan jengkel, bahkan mungkin kecewa dengan Tuhan. Orang Kristen jenis yang kedua, dia bangun pagi-pagi, puji Tuhan, masih hidup. Lalu dia mulai berpikir begini, saudara. Kemuliaan yang akan dinyatakan dan digambarkan Alkitab begitu indah, begitu mulia. Aku ingin ada di sana dan aku percaya Tuhan pun ingin aku ada di sana. Tuhan tahu dalam dunia ini aku akan menghadapi penderitaan, pergumulan. Dia ingin kita boleh ada di sana bersamanya. Tetapi kalau Tuhan masih mengizinkan aku bangun pagi ini, aku percaya Tuhan ada maksud. Aku percaya Tuhan punya rencana. Setelah dia menjalani kehidupan hari itu, ya dia makan ini, makan itu, dia pergi sana, pergi sini, dia menikmati ini, menikmati itu, tetapi tidak pernah lupa. Tidak pernah lepas dari pikirannya. Tuhan ada maksud. Tuhan tidak mungkin hanya membiarkan aku menjalani kehidupan ini. Di dalam dunia ini. Tanpa maksud, tanpa tujuan. Saudara, dia akan hidup dengan seksama, dengan serius. Permisi tanya, kita jenis orang Kristen yang mana, saudara? Saudara, kemuliaan yang dipastikan di dalam iman Kristen itu. The final defeat of evil and suffering yang begitu mulia dan luar biasa itu. Saudara. Kita menantikannya, kita menginginkannya. Tetapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita, memberikan kepada kita hidup di dalam dunia, bahkan harus mengalami pergumulan, penderitaan, kita tahu ada maksud Tuhan, ada misi Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 tadi yang saya ajak kita membacanya bersama dalam kesimpulannya, saudaraku, di bagian yang setelah dia menjelaskan tentang kebangkitan Kristus itu, Paulus mengatakan pengharapan tentang kebangkitan itu, tubuh kebangkitan itu, kemuliaan yang akan dinyatakan itu, restorasi ciptaan dan pembaruan itu. Saudara, mestinya membuat kita bukan hanya berdiri teguh, tidak goyah. Jadi saudara ya, karena jaminan itu pasti, pengharapan itu begitu pasti. Itu sebabnya penderitaan apapun tidak akan membuat aku goyah. Nggak ada bandingannya. Oke? Tetapi Paulus nggak berhenti di sana, dia melanjutkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita, mengizinkan kita hidup melalui bahkan penderitaan sekalipun, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, itu sebabnya Paulus itu bisa mengatakan di dalam surat Filipi, bagiku mati itu keuntungan. Mati itu membawa dia langsung bersatu bersama dengan Bapanya di surga. Dia akan menikmati persekutuan itu nanti di sana, saudaraku. Tetapi dia berkata, tetapi hidup itu menghasilkan buah. Dia tahu Tuhan ingin dia segera boleh ada di sana. Tetapi Tuhan mempercayakan tugas yang terkait dengan kasih Allah, yang terkait dengan jiwa-jiwa manusia yang akan binasa jika tidak percaya kepada Kristus. Dia mengatakan hidup itu menghasilkan buah. Saudara, kita belajar
beberapa hari ini tentang penderitaan. Kita mungkin sudah diteguhkan, dikokohkan. Kita tahu maknanya. Kita di-encourage untuk melalui saat-saat sulit seperti hari ini dengan teguh, dengan tidak goyah. Tapi di bagian akhir ini, saudaraku, saya ingin menambahkan, saudaraku, sudahkah kita juga di tengah-tengah keadaan ini bergiat dalam pekerjaan Tuhan, menghasilkan buah seperti yang Dia kehendaki. Saya bersyukur ayat ini bahkan tidak berhenti sampai di sini, saudara. Kalau saudara melanjutkan di ayat yang ke-58 itu, Paulus menutupnya dengan, kan di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus berkata bukan hanya berdiri teguh, bergiat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi lebih lagi dia tambahkan bersekutu di dalam Tuhan. Saudara, di tengah penderitaan, Tuhan bukan hanya mau supaya kita berdiri teguh, tidak goyah, dan bergiat dalam pekerjaannya, tetapi Tuhan sekaligus menyediakan persekutuan dengannya. Karena Dia tahu saudara dan saya bukan makhluk yang kuat. Saudara dan saya lemah. Kita butuh Dia. Itu sebabnya Dia menjanjikan penyertaannya, persekutuan bersama dengan Dia. Yang akan memampukan menopang kita menghadapi penderitaan, tantangan kehidupan. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-28 yang kita kenal dengan nama amanat agung itu, Tuhan Yesus berkata, pergi jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saudara, Dia memberikan perintah, amanat. Tetapi di bagian akhir, saudaraku, Dia mengatakan, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau. Allah yang kita kenal, saudaraku, bukan Allah yang memberikan perintah. Sebelum naik ke surga, Dia memberikan perintah, kamu harus berdiri teguh. Giat pelayanan, jangan malas, jangan kendor. Kuat, selalu. Terus Dia pergi begitu saja. Membiarkan kita bersusah payah di tengah penderitaan, bergumul dengan segala macam kesulitan, bekerja keras, habis-habisan. No. Dia berkata, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata persekutuan di dalam Tuhan itu membuat jerih payahku tidak sia-sia. Saudara, ini bukan cuma bicara soal di dalam persekutuan dengan Tuhan nanti kita akan mendapatkan pahala. No, bukan cuma itu. Tapi Paulus merasakan di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahnya itu, segala hal yang dia kerjakan itu, di dalam segala tantangannya itu, dia bisa merasakan Tuhan bersama dia. Dia merasakan tidak sia-sia. Saya sering mengatakan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, di tengah-tengah penderitaan itu, kita mencicipi surga itu. The taste of heaven. Karena kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan ini izinkan saya menantang saudara sekalian. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita melihat apa sebenarnya tujuan Tuhan bagi setiap kita. Kita percaya semua ini terjadi bukan karena kebetulan. Bukan kebetulan kita hidup di tengah-tengah zaman yang tiba-tiba ada satu virus yang dampaknya itu mempengaruhi seluruh dunia secara global. Bukan kebetulan kalau di tengah-tengah pandemi seperti ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti Protumia Camp yang membahas soal penderitaan, membuat kita belajar tentang makna pentingnya, tentang pengharapan Kristen, tentang bagaimana iman Kristen meresponi penderitaan. Bukan kebetulan
Kalau saudara dan saya hari ini, saudaraku, di hadapan Tuhan, ditantangnya untuk meresponi. Apa jawab saudara? Adakah di antara kita anak-anak Tuhan yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur aku boleh lebih memahami penderitaan. Bagaimana aku harus meresponinya. Aku bersyukur aku boleh belajar, boleh mengenal lebih dalam kebenaran Tuhan. Aku bertekad ya Tuhan, dan berdoa supaya Engkau terus meneguhkan iman percayaku. Aku mau mengiring Engkau dengan setia di tengah-tengah kesulitan, bahkan penderitaan ini. Mungkin ada di antara kita anak-anak Tuhan yang mau berkata, Tuhan, aku sekarang tahu ya Tuhan bahwa penderitaan ini hanya bersifat sementara. Ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan yang begitu luar biasa menantikan aku. Ajar aku untuk melihat kemuliaan itu dan bergiat dalam hidup ini. Mempersembahkan buah-buah bagi Tuhan. Mungkin ada di antara kita anak-anak Tuhan yang berkata, Tuhan, di luar sana masih ada begitu banyak orang yang masih sedang menuju kebinasaan. Mereka perlu mendengar Injil. Mereka perlu mendengar bahwa ada jalan keluar bagi pergumulan manusia. Bahkan tentang kematian. Kita rindu untuk membagikan Injil kepada mereka. Mungkin keluarga kita, mungkin kerabat kenalan kita. Mungkin saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, yang dengan serius berkata, Tuhan, aku tahu bukan kebetulan di usia mudaku Engkau mengizinkan dunia ini menghadapi COVID-19. Di saat seperti inilah Tuhan Engkau mau supaya aku berdiri, mempersembahkan diri untuk boleh dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, misionaris, guru agama Kristen. Aku mau bersekolah di sekolah teologi, mempersembahkan masa mudaku ketika pikirku ini masih begitu baik ya Tuhan. Kekuatanku ini masih ada ya Tuhan. Biarlah aku mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku mau ya Tuhan. Mendaftar di sekolah teologi, dibentuk oleh Tuhan untuk melayani zaman ini. Sudah mungkin ada di antara kita anak-anak Tuhan yang rindu berkata, Tuhan, ini aku. Ampuni aku. Ampuni dosaku. Ampuni kalau aku membuang-buang waktu. Ampuni kalau di tengah-tengah pergumulan aku bahkan kadang sering marah kepada Engkau. Saudara, apapun yang kau sedang doakan saat ini, saya undang di akhir renungan ini, saudara, kita datang kepada Tuhan. Katakan saudara kepadanya, Tuhan, terima kasih. Ini aku Tuhan. Pakailah aku. Bentuklah aku. Ampuni, bersihkan aku. Mari saudara, kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan sungguh kita datang, kita berdoa. Dengan tenang, saya undang kita pribadi lepas pribadi berdoa. Untuk setiap tekad masing-masing di akhir acara Protumia Camp ini. Jangan sampai camp ini hanya berlalu, menambah pengetahuan kita, tetapi hati kita masih dingin, jauh dari Tuhan. Mari saudaraku, dengan gelora yang Tuhan sudah nyalakan, kita menyambutnya, dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Protumia Camp, khususnya yang berkumpul bersama sore hari ini.
Tuhan, Engkau tahu persis isi hati mereka. Engkau tahu persis apa yang mereka bisikkan di dalam hati di tempat masing-masing. Tekad, komitmen, persembahan diri yang mereka nyatakan di hadapan Tuhan. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memeteraikan setiap tekad, komitmen, persembahan diri tersebut. Biarlah Engkau yang meneguhkan dan menolong ya Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu ini sungguh boleh berdiri teguh, tidak goyah, bergiat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mereka boleh selalu merasakan persekutuan dengan Tuhan, yang boleh menolong mereka menghadapi segala macam tantangan, khususnya di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk 3 hari Protumia Camp yang sudah berlalu. Berkati setiap kami. Berkati setiap pembicara panitia yang telah melakukan yang terbaik untuk menolong kami sekalian, untuk lebih mengenal Engkau ya Tuhan, lebih memaknai hidup kami ya Tuhan, sesuai kebenaran-Mu. Biarlah di kemudian hari Engkau semakin giatkan lebih banyak lagi orang-orang Kristen yang mau belajar dengan serius, sehingga boleh mempertahankan imannya dan bersaksi di tengah zaman ini. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.